Baik pemirsa, kami juga akan bawa Anda nanti sebelum mendengarkan tambahan keterangan dari Bang Hotman, tanggapannya tadi atas apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Kholil Nafis, termasuk juga pandangan secara hukum pidana dari Pak Ayasami. Saya bawa Anda juga, kami punya data fakta mengenai kasus ini. Ini pemirsa, deretan kontroversi Holy Wing yang juga pernah terjadi sebelumnya. 4 September 2021 melanggar PPKM di tengah aturan pemberlakuan PPKM level 3. Kemudian ada juga yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu manajer outletnya. Januari 2022 awal tahun ini, Wali Kota Bogor Jawa Barat memberikan peringatan kepada Holy Wing dengan tidak akan memberikan izin operasional jika Holy Wing di Bogor menjual minuman dengan kadar alkohol tertentu di atas batas tentunya. Dan juga kita melihat bagaimana 3 Juni lalu juga terjadi kasus pengeroyokan anak komisaris bank di Holy Wing Yogyakarta dan berujung dengan saling lapor. 22 Juni, Holy Wing membuat promo minuman keras gratis untuk para pelanggan yang namanya adalah Muhammad dan Maria. Tentu yang kita tahu bagaimana dua nama ini kemudian juga sangat identik dengan nama ataupun juga dengan agama. Nah mungkin sebelum Pak Ayasami tadi Bang Hotman ada yang mau ditanggapi sedikit. Ya, terima kasih kepada Pak Kiai tadi. Dan memang kita Holy Wing tidak akan mempersoalkan aspek hukum, kita serahkan kepada penyidik agar ditindak tegas. Sekali lagi kami dari Holy Wing dan saya memang walaupun saya bukan manajemen, saya sebagai pemegang saham juga mengucapkan minta maaf kepada kepada umat Islam yang merasa dilukai gara-gara ini. Tapi perlu saya katakan tadi, Holy Wing itu pegawainya ada 3.000 orang, kurang lebih 3.000 orang. Dan 2.850 orang beragama Islam. 2.850 orang beragama Islam pegawai Holy Wing. Dan saya salah satu pemegang sahamnya. Tadi Pak Kiai sudah menyatakan bahkan saya dapat gelar 2 dari pesantren yaitu Lora dan Gus. Baik. Ya itu aja. Jadi memang saya itu bahkan waktu upacara peringatan meninggalnya Gus Solah, saya yang diundang salah satu bersama-sama dengan Gubernur Jawa Barat. Baik. Jadi saya memang benar-benar solider sesama agama. Ya, memang harapannya adalah kalau memang ternyata mayoritas karyawan di sana adalah umat Islam, sehingga adanya yaitu pengertian sensitivitas terhadap umat Islam, bukan hanya umat Islam, berbagai macam agama. Kita akui memang, tapi ini kan kesalahan oknum salah satu staf medsos. Baik, Bang. Makanya saya tidak mau berdebat dari segi hukum, Pak. Ya. Bahwa memang sensitivitas itu tim kreatifnya itu mungkin kebablasan gitu loh. Itu kita akui. Jadi makanya kita bilang mohon maaf sekali lagi walaupun itu adalah kesalahan oknum dari salah satu staf. Baik, mungkin Pak Ayasami bisa berikan pandangan mengenai hal ini. Ya, suatu tindak pidana apakah manajemen terlibat atau tidak tergantung keikutsertaannya. Di sini ada di dalam hukum pidana dikatakan kalau ada suatu peristiwa itu bisa dilakukan oleh satu orang, bisa dilakukan lebih dari satu orang. Ini yang kita kenal dengan penyertaan. Nah, ada nggak yang menyuruh melakukan? Atau dia yang melakukan, atau ada yang bersama-sama melakukan? Atau ada yang memujuk untuk melakukan? Ada yang membantu untuk melakukan pasal 56. Nah, ini yang akan dilihat. Terutama saya mengapresiasi kepada pihak penegak hukum kita begitu cepat responnya. Kalau tidak ini bisa berkembang kepada hal yang sangat mengerikan menurut saya. Dan terima kasih juga dari Pak Hotman tadi sudah meminta maaf. Beliau mengatakan serahkan kepada hukum. Oleh karena itu penegak hukum tuntaskan semuanya. Siapa yang terlibat di situ usut. Jadi nggak perlu ditutup-tutupi. Ini pelajaran yang sangat pahit katakanlah demikian ya. Betul. Nah, ini tapi walau apapun namanya, hukum tentu harus kita tegakkan terhadap siapapun yang terlibat di situ. Ini kan baru sampai tingkat direktur. Ada lagi nggak yang lain? Nggak boleh juga asal semua manajemen harus kena. Karena ini persoalan pidana adalah siapa yang melakukan, siapa yang menyuruh, siapa yang membujuk, dia akan bertanggung jawab di situ. Pak Ayasami, kita memang masih menantikan nanti bagaimana hasil dari kepolisian. Apakah memang hanya sampai 6 tersangka ini atau mungkin ada pihak-pihak lain. Tapi satu lagi mungkin Pak Ayasami, soal tuntutan dari masyarakat yang meminta kemudian izin Holy Wing ini dicabut. Adakah kemudian dari sanksi pidana ini bisa mengarah ke sana kalau melihat sejauh ini, baru dalam sementara ini? Pasal mana yang akan dipakai? Kalau perizinan ini lebih kepada masalah administrasi. Saya belum melihat
ketentuan mana yang mungkin mencabut izin suatu usaha yang dijatuhkan sanksi pidananya. Nah ini pasal kemungkinan ini pasal Undang-Undang ITE, kelihatannya pasal 45 ayat 2 ITE kayaknya akan ke sana, atau pasal 156A. Saya kira akan ke sana arah pasalnya. Nah di situ tidak ada di dalam pasal dengan tegas mengatakan orang ini boleh juga dicabut izin usaha. Nah kalau izin ininya dia kan perusahaannya yang melakukan. Betul. Sementara ini yang melakukan ini perusahankah atau pribadi? Kalau pribadinya tentu kan perusahaan nggak bisa kita libatkan. Itu persoalan ranah domain dari hukum administrasi. Lain lagi persoalannya nanti. Baik. Dan saya tambahkan lagi. Silakan Bang Hotman. Saya tambahkan lagi. Holy Wing itu 42 outlet, itu semua outlet itu beda badan hukum. Beda badan hukum, ya. Jadi ada 42 outlet, 42 perseroan terbatas. Jadi kalau disebutkan cabut izinnya satu, yang mana? Karena yang ini adalah salah satu pegawai di kantor terpisah bagian marketing, bukan pegawai misalnya cabang Gatsu misalnya, bukan pegawainya. Ini hanya salah satu cabang di BSD, begitu ya Bang ya? Iya, enggak, bagian marketing ini adalah bagian badan hukum tersendiri, bukan pegawai dari outlet Holy Wing. Betul. Misalnya ada Holy Wing di Kemang, itu badan hukum tersendiri. Jadi kalau ada kesalahan misalnya di kantor pusat, pegawainya nggak bisa dikaitkan langsung ke Holy Wing lain karena ini beda badan hukum. Ini bukan franchise. Bukan misalnya satu induk memegang saham seluruhnya, enggak. Jadi karena 41, izinnya pun 41. Dan pegawai yang melakukan ini, yang terlibat ini, bukan pegawai dari 41 ini. Bukan pegawainya. Jadi setuju tadi dengan pendapat Bapak, memang administrasinya, kalaupun itu salah nanti si staf ini, ya salah mungkin di PT-nya atau dia pribadi. Tapi semua 41 outlet badan hukum tersendiri. Pemegang sahamnya pun beda semua. Itu yang bikin dia cepat berkembang karena setiap outlet beda pemegang saham, beda investor gitu loh. Baik. Ya, nah Pak Kiai Khalil Nafis tadi sudah menyerukan bahwa insya Allah maaf ini juga diterima oleh umat Islam tentunya. Kemudian juga menyerahkan kasus ini pada pihak kepolisian. Harapan lainnya tentunya agar kasus ini mungkin juga tidak terulang Pak Kiai. Iya, makanya hukuman itu kan tujuan al-mawani' wa zawajir. Dalam konteks Islam orang dihukum itu pertama yang melakukan itu kapok, nggak mengulangi kembali. Yang kedua az-zawajir preventif, besok itu menjadi perhatian barangkali bagi teman-teman meskipun tadi niatnya untuk memberikan promosi kepada orang nama tertentu. Karena ulang tahun Bang Hotman tadi sampaikan, mungkin kalau nama-nama orang lain tidak yang dianggap sakral oleh agama, boleh-boleh saja gitu loh. Tapi ketika nama yang kita bacain sholawat setiap hari, kita idolakan, kemudian disandingkan dengan minuman yang itu dilarang oleh Rasulullah, tentu kita marah. Dan saya mengapresiasi ke Holy Wing dan kepada Bang Hotman yang itu diserahkan kepada penegak hukum. Jadi kita semua mengontrolnya. Menjadi pelajaran, jangan sampai kita bermain-main dengan agama. Kita capek untuk merawat NKRI ini karena memang agama menjadi spirit persatuan. Nah kadang-kadang anak-anak yang belum mengerti atau teman-teman muda yang belum mengerti itu bagaimana merawat kebinekaan, ini kadang-kadang sembrono ya. Sama banyak kasus dengan namanya terinspirasi dari yang di Surabaya itu kan kita masih kontroversi. Jadi tingkat kedamaian bukan damai kita memang yang tidak satu jadikan satu gitu lah. Jadi memang hal yang berbeda. Ini perlu ada edukasi kepada teman-teman yang kreatif itu. Hindari hal-hal yang berbau agama, sara itu hindari. Itu membutuhkan pendalaman secara budaya, pendalaman secara ajaran agama. Nah, dengan proses hukum yang adil, terbuka, transparan, itu menjadi pembelajaran bagi kita, pembelajaran dalam mengawal kebangsaan, kebinekaan ini agar tetap terpelihara. Karena paling mudah sekali menyulut kerusuhan, menyulut juga ya berkenaan dengan ketidakpersatuan kita kalau yang disitu adalah soal agama. Karena orang berani mati loh kalau urusan agama ini. Ini yang saya khawatirkan. Tapi dengan minta maaf ya dimaafkan dan proses hukum berjalan untuk pembelajaran bagi kita semua. Baik, ini pelajaran bagi kita semua setelah ada kasus ini. Bang Hotman, mungkin Bang Hotman ataupun juga antara direksi dan sebagainya mungkin mengadakan rapat dan adakah kemudian perubahan dari sistem tertentu sehingga kemudian ada proses ada monitoring, lebih ada filter juga dari pihak atasan sehingga tidak terjadi lagi, tidak semuanya dipasrahkan kepada bawahan. Ya, selama ini pun manajemennya sangat bagus.
Dan ini pun adalah promosi yang sangat sederhana. Sebenarnya tidak perlu ke direksi. Misalnya kalau ada pertunjukan Ariel si Noah, langsung dibikin di posting bahwa tanggal sekian akan ada pertunjukan Noah di outlet ini. Betul. Itu hal yang sangat sederhana memang. Dulu juga mengenai promosi ini pun minuman gratis udah berbulan-bulan ada. Jadi bukan karena ada keteledoran atau kealpaan dari manajemen. Karena ini adalah hal yang sangat rutin dilakukan. Betul. Sehingga tidak perlu harus izin ke direksi. Misalnya mengumumkan hari ini ada pertunjukan tinju misalnya, ya kan? Iya. Nah, cuma salahnya kan, ya memang ini sial banget ke staf ini kenapa mengambil nama itu, memang itu aja. Sekiranya di belakangnya bukan alkohol, misalnya itu chicken atau buah pepaya, nggak masalah. Betul, Abang memang sudah menjelaskan mengenai filter ini, tapi kemudian dengan adanya kasus ini, apakah kemudian dari pihak Holywing akhirnya kemudian berpikir untuk mungkin memberikan materi satu persatu kepada para karyawan mungkin yang lebih muda, sehingga dia lebih paham, lebih mengerti bagaimana caranya untuk bisa mengupload informasi-informasi yang penting yang tidak menyenggol sara? Itu sudah pasti, dan memang belum pernah Holywing itu menyenggol sara. Bahkan sekarang ini saya udah sarankan kepada manajemen, apakah ada penyusupan saingan di sini? Kita lagi sendiri. Kalau ada, bahkan pegawai kita sendiri ini pun kita akan adukan lagi yang sudah ditahan sekarang. Kalau memang ada penyusupan, karena pas kejadiannya pas direksi semua lagi di Bali, karena ada pembukaan bis club di Bali dalam bulan Juli ini. Itu, jadi sekarang udah disortirin semua, diaudit habis. Itu manajemennya sangat bagus selama ini. Ya. Baik. Soal persaingan usaha, kemudian ada penyusupan dari mungkin saingan dari klub-klub lainnya, nanti mungkin juga bagaimana tindak pidananya, Pak Aher juga mungkin bisa berikan pandangan, tapi kita akan jeda sejenak. Kami segera kembali saat lagi.